Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat. Sekarang kita sudah di Imamat pasal kedua ayat 8. Imamat pasal kedua ayat 8, mari kita buka Alkitab kita. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Ini adalah kelanjutan dari korban persembahan atau sajian yang ditulis di ayat ke-7. Ya. Kemarin kita sudah lihat di ayat ke-7 jika persembahan merupakan korban sajian yang dimasak di dalam wajan. Ya. Jadi ada yang dimasak memakai minyak mendidih, yang dipanggang di dalam wajan, tetap menggunakan tepung yang terbaik. Lagi-lagi ada tepung yang terbaik. Ya, kalau yang kemarin ada roti, ada gandum. Ini tepung yang terbaik bersama-sama dengan minyak. Nah, korban sajian itu yang dikatakan di ayat 8, perhatikan kalimat awalnya. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, yang artinya bisa dipanggang, bisa digoreng, ya. Menurut salah satu cara itu, yang dimasak di lempengan, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi orang Israel harus membawanya seperti dengan mempersembahkan korban-korban lainnya. Ya, harus mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kita sudah pelajari bahwa korban sajian adalah korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur, pemberian kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan menunjukkan sikap setia bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, itu maksud haruslah kau persembahkan kepada Tuhan. Bapak Saudara, menarik ada kata haruslah. Ya, persembahan ini, korban sajian ini ataupun korban-korban lain adalah kewajiban atau keharusan bangsa Israel. Nah, ini penting. Nanti kita akan melihat aplikasinya dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Ya, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, entah itu yang kau bakar panggang dengan minyak dan tepung yang terbaik, itu harus kau bawa kepada Tuhan. Yakni, perhatikan kalimat akhirnya, harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Ada perantara, yaitu imam, yang dimana disinilah Harun dan anak-anaknya untuk menerima korban sajian dari umat Israel, baik itu roti, gandum, dan lain-lainnya dengan persembahan tepung terbaik, baik itu yang dipanggang, dimasak, digoreng, dan disampaikan kepada imam, membawanya ke mezbah. Bangsa Israel adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tapi memiliki batasan karena dianggap umat berdosa. Imam adalah orang yang dikuduskan atau dikhususkan Tuhan untuk mengurus kemah Musa, kemah pertemuan, untuk menerima segala korban dari umat Israel. Jadi yang membawanya kepada Tuhan harus lewat mediator, yaitu imam Harun dan anak-anaknya. Lalu Harun dan anak-anaknya membawanya ke mezbah untuk dipersembahkan kepada Allah. Ini menarik, Bapak Saudara. Kita sudah menjumpai kalimat ini berulang-ulang mulai dari pasal 1 sampai di pasal 2 di bagian ayat-ayat di atasnya sebelumnya. Kalau Bapak Saudara menonton videonya di Imamat, semua eksposisinya, semua ini harus dibawa ke imam lalu dipersembahkan ke mezbah karena imam adalah mediator dan perantaranya. Ini menarik. Kenapa ini menarik? Karena seperti saya katakan tadi, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan sebagai kewajiban umat Israel dan harus diberikan kepada imam. Kita selalu ada mediator, ya. Kalau di zaman sekarang imam kita adalah pendeta kita, ya, pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Sebelum ayat-ayat juga kita memperhatikan bahwa kita disuruh untuk menghidupi dan mencukupi kehidupan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta di zaman sekarang. Karena imam atau lewi tidak menerima bagian tanah yang diberikan Tuhan kepada 11 suku. Ya, sehingga kita harus memperhatikan kesejahteraan hamba Tuhan. Bukan membuat mereka menjadi kaya, tapi hidup cukup untuk betul-betul melayani dan memperhatikan gereja Tuhan. Apa aplikasinya untuk kita, Bapak Saudara? Kita sering sekali menganggap persembahan, baik itu persembahan dalam bentuk apapun, ya, itu hanya kadang-kadang, tidak harus. Nah, ini dia. Kita sering memakai banyak sekali excuse atau alasan kalau sudah berkaitan dengan persembahan kepada Tuhan atau gereja Tuhan. Kita sering sekali mengeluarkan pemikiran negatif atau mencibir hamba-hamba Tuhan yang seakan-akan kita menghidupi hidupnya, tapi hidupnya akan terlihat lebih kaya dari kita. Jadi sekarang kita bersama, tidak perlu kita memberi kepada hamba Tuhan. Mereka sudah cukup, sudah ada gaji. Kita berikan saja kepada anak-anak yatim. Kita berikan saja kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak seperti itu, Bapak Saudara. Alkitab tidak mendukung seperti itu. Persembahan itu banyak jenisnya. Tidak ada masalah engkau memberikan kepada anak yatim, jompo, panti asuhan, tapi kau harus tetap memperhatikan gereja Tuhan dan pelayan-pelayan di dalamnya.
haruslah kau persembahkan kepada Tuhan. Mari kita cek diri kita. Bagaimana hidup kita selama ini soal persembahan kepada Tuhan. Apakah kita hanya memberi seadanya? Bahkan seadanya di sini bermakna negatif yang artinya kita lebih memperhatikan kehidupan kita sehari-hari daripada gereja Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimanakah kita pernah berinteraksi kepada hamba Tuhan atau gereja pendeta yang memegang tempat kita beribadah, gereja kita? Apakah kita pernah memperhatikan hidupnya? Pernahkah bertukar pikiran? Pernahkah kita diminta bimbingan bagaimana memahami firman Tuhan dengan baik? Ini yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Sehingga ketika engkau memberi persembahan, ada suatu keharusan kerinduan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara hidupmu. Sama seperti bangsa Israel yang sudah dipelihara Tuhan sejak dari padang gurun mengalami perbudakan keluar dari Mesir. Korban sajian membuktikan pemberian kepada Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah. Ini yang bisa kita lihat di ayat ke-7. Bapak Saudara, maknanya sama saja dengan ayat sebelumnya ataupun korban bakaran di pasal 1. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak, itu ayat 7. Dan ayat 8 yang barusan kita bahas, maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kita akan melihat kelanjutannya di ayat ke-9 sampai ayat 12 di pasal kedua ini, mengenai korban sajian dan jenis-jenis apa saja yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat, satu hari, satu ayat.